Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini ada yang gak masuk atau lengkap semua? Oke, lengkap semua ya, alhamdulillah. Jadi kita jangan suka bolos-bolos. Kalau memang sakit ya nggak apa-apa, tapi harus pakai surat izin dulu ya. Nah, baik. Di sini kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Belum tahu ya. Nah, kemarin kan kita belajar tentang gaya belajar nih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan slide tentang motivasi belajar. Nah, sebenarnya nih, apa sih motivasi belajar itu? Nah, menurut teman-teman apa nih motivasi belajar itu? Ada yang mau menjawab? Atau masih belum tahu semuanya? Oke, masih belum tahu ya. Kalau gitu Ibu jelasin pada slide yang berikutnya. Jadi apa sih motivasi belajar itu? Nah, ini adalah pengertian motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu artinya dorongan dari diri siswa itu sendiri untuk mencapai tujuan belajar. Nah, misalnya seperti pemahaman materi. Misalnya nih tadi pelajaran sebelum Ibu masuk tadi pelajaran apa? Pelajaran biologi ya. Nah, pelajaran biologi. Jadi ada pemahaman materi tentang pelajaran biologi. Jadi para siswa ini itu bisa paham tentang materi yang diajarkan tadi. Nah, kemudian dengan adanya motivasi belajar ini, itu para siswa akan terus semangat untuk belajar tanpa adanya dari pihak lain atau dari pihak manapun. Jadi emang mereka semua ini, maksud saya emang semua siswa ini sadar ya untuk belajar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, kemudian cara menumbuhkan motivasi belajar itu juga berbeda-beda. Karena apa, Bu? Ya karena semua siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda juga, dan itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka belajarnya di luar ruangan atau di dalam ruangan seperti itu. Jadi memang berbeda, kalau yang sama itu nggak bisa ya. Kemudian hari ini sudah paham ya tentang pengertian motivasi belajar, maksudnya itu apa ya. Ibu ulangin ya, pengertian motivasi belajar ini adalah adanya suatu dorongan dari dalam siswa itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan belajar. Nah, oke, next kita ke slide yang selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi belajar. Nah, apa aja sih Bu jenis-jenis motivasi belajar itu? Ya, di sini ada 2 jenis motivasi belajar, yaitu yang pertama motivasi belajar intrinsik dan yang kedua adalah motivasi belajar ekstrinsik. Nah, sebenarnya apa sih motivasi belajar intrinsik ini? Ada yang tahu nggak apa motivasi belajar intrinsik ini? Nah, motivasi belajar intrinsik ini betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ica, yaitu dari dalam. Maksudnya motivasi belajar ini itu yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Jadi emang benar-benar sadar bahwa belajar itu penting gitu loh. Nah, jadi motivasi ini itu emang bisa dipengaruhi dari keinginan siswa itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Misalnya Mbak Lucy itu emang mau berprestasi, makanya Mbak Lucy dengan sadar dan dengan kemauan dirinya sendiri itu untuk belajar. Atau misal untuk masuk sekolah favorit. Nah, dengan untuk mencapai suatu tujuan yang dituju itu mencapai sekolah favorit. Nah, itu Mbak Lucy harus belajar lebih giat lagi supaya bisa keterima di sekolah favorit yang diinginkan.
Kemudian yang selanjutnya sama kayak tadi, masuk ke perguruan tinggi itu juga harus membutuhkan nilai yang bagus kan untuk tes UTBK. Nah, maka dari itu para siswa itu harus semangat dan juga memang sadar bahwa belajar itu penting. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi belajar intrinsik. Nah, yang tadi intrinsik dan yang ini ekstrinsik. Sebenarnya apa sih ekstrinsik ini? Ya, kebalikannya dari intrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam, kemudian yang intrinsik ini berasal dari luar. Misalnya lingkungan. Nah, dari sini pasti anak-anak semua bisa menyimpulkan apa sih motivasi belajar intrinsik ini. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya yaitu lingkungan itu tadi. Nah, kemudian contohnya apa sih Bu motivasi belajar intrinsik ini? Ya, contohnya itu misal nih Mbak Salsa diiming-iming sama orang tuanya hadiah handphone atau laptop. Nah, supaya Mbak Salsa ini mendapat ranking 1 di kelasnya. Nah, jadi karena ada dorongan dari luar, maka dari itu Mbak Salsa jadi termotivasi untuk terus belajar karena ada hadiah dari orang tua itu tadi. Nah, kemudian ada saran atau nasihat dari gurunya. Nah, seperti misal ibu ini menasihati Mbak Lulu. Nah, jadi Mbak Lulu ini bisa termotivasi karena udah ibu nasihatin. Kemudian Mbak Lulu ini menjadi lebih semangat lagi belajarnya. Ya Mbak Lulu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang jenis-jenis motivasi belajar ini udah paham ya semuanya. Ada motivasi belajar intrinsik yang berasal dari dalam, kemudian ada motivasi belajar intrinsik yang berasal dari luar, contohnya seperti lingkungan tadi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah gimana sih Bu cara meningkatkan motivasi belajar? Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebelumnya nih ada yang bisa menyebutkan nggak apa aja sih cara meningkatkan motivasi belajar? Ya, yang dikatakan Mbak Anis tadi betul, bisa menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Nah, tapi lebih lanjutnya akan Ibu jelaskan ya. Yang poin pertama ini menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, memang cara meningkatkan motivasi belajar siswa ini itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan juga yang beragam. Nah, supaya apa sih Bu? Kok menggunakan metode yang menarik dan juga beragam? Nah, hal ini itu bertujuan untuk menghilangkan kebosanan pada siswa. Ya, jadi saat KBM berlangsung, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ini biasanya siswa itu udah mulai bosan dengan materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, jika siswa ini udah bosan, guru itu harus bisa mengubah metode pembelajaran yang lain. Misalnya apa Bu? Ya, misalnya seperti diskusi kelompok atau main kuis, tanya jawab seperti itu ya. Oke, udah paham ya tentang menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, yang menarik dan juga yang beragam. Nah, contohnya seperti tadi, seperti diskusi kelompok supaya nggak jenuh. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini kan biasanya tanya jawab nih, siapa dulu yang mau menjawab, siapa dulu yang berani menjawab. Oke, yang selanjutnya adalah menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, cara selanjutnya ini adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelasnya. Nah, kenapa Bu kok bisa begitu? Karena keaktifan siswa ini bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, salah satu contohnya ini adalah memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan atau yang akan dibahas. Kemudian bagi siswa yang bisa menjawab
atau jawabnya ini benar atau salah, itu urusan belakang ya. Yang penting harus berani menjawab dulu. Nah, itu akan diberikan reward atau diberikan hadiah, mungkin berupa nilai tambahan atau berupa snack kecil-kecil seperti itu tadi. Jadi dengan adanya reward itu akan membuat siswa menjadi lebih semangat, menjadi lebih berani untuk menjawab, dan juga melatih kepercayaan diri siswa. Ya. Kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, kenapa bisa begitu, Bu? Seperti yang pada poin pertama itu tadi. Jadi guru ini harus bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian melalui media ini siswa itu bisa mendapatkan hal yang baru. Maksud saya hal yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya itu menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kenapa begitu? Karena melalui visualisasi ini, siswa itu bisa lebih mudah memahami suatu materi, apalagi materi yang akan sedang dibahas ini. Nah, kemudian jika mereka paham, pasti mereka itu akan lebih semangat untuk belajar dan akan termotivasi secara terus-menerus untuk belajar. Nah, kemudian yang keempat adalah menciptakan kompetisi. Nah, maksudnya itu apa, Bu? Maksudnya itu kompetisi yang dimaksud ini adalah suatu persaingan yang terjadi saat pembelajaran di kelas. Nah, kenapa ada persaingan? Karena ternyata persaingan atau kompetisi ini itu bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi para siswa. Nah, dengan melalui kompetisi ini, mereka itu bisa membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik. Nah, agar menjadi yang terbaik, siswa ini akan dituntut untuk terus belajar. Nah, pada kondisi dituntut untuk terus belajar inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian contohnya apa, Bu, menciptakan kompetisi selama pembelajaran itu? Ya, contohnya itu melalui dengan membuat cerdas cermat, misalnya membuat cerdas cermat di dalam kelas. Nah, kemudian dibagi kelompok, kemudian ibu menyebarkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi yang akan dibahas. Kemudian bagi kelompok yang menang itu akan mendapat reward atau mendapat tambahan nilai, ya. Terserah gurunya mau membagikan hadiah apa. Kalau misalnya menambahkan tambahan nilai, ya berarti kelompok yang menang itu tadi akan mendapatkan nilai tambahan. Atau mungkin kelompok yang menang itu nanti akan mendapat snack yang ibu katakan tadi. Mungkin ada beberapa snack, ada cemilan, kemudian ada minuman juga. Jadi supaya ada dorongan gitu, ada dorongan buat siswa supaya terus semangat dan aktif di dalam kelas. Jadi kelasnya itu tidak garing, tidak diem aja. Jadi semua siswanya itu aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh gurunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengadakan evaluasi. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa sih evaluasi itu? Coba Mbak Pewi, apa sih evaluasi itu? Oke, belum tahu ya Mbak Pewi. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu apa sih evaluasi yang dimaksud Ibu Bila ini. Ya, Ibu akan jelaskan. Jadi evaluasi ini itu adalah merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Jadi evaluasi ini untuk mengukur seberapa sih kemampuan siswanya, kompetensi siswanya. Nah, kemudian dengan melalui evaluasi ini, guru itu bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan dan juga bisa mengukur seberapa aktif siswa tersebut, seberapa aktif siswa yang ada di kelas IPS 2 ini. Nah,
seperti itu tadi, seperti mengadakan kompetisi atau persaingan. Nah, dengan begitu kan bisa membuat para siswa ini menjadi lebih aktif lagi. Nah, kemudian jika hasil evaluasi ini selalu menunjukkan hasil yang baik, bisa menjadikan para siswa yang tadinya belum berani menjawab, sekarang berani menjawab pertanyaan. Nah, itu akan bisa disimpulkan itu bahwa sebagian besar siswa ini memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu dengan membuat suatu penilaian. Nah, jadi penilaian yang terkait aktivitas siswa, contohnya tugas atau kuis itu tadi yang berupa pertanyaan-pertanyaan, begitu. Kemudian yang terakhir adalah memberikan motivasi. Nah, kan tadi materinya tentang motivasi belajar nih. Kok yang cara meningkatkan motivasi belajarnya lagi kok memberikan motivasi sih, Bu? Maksudnya gimana nih? Nah, jadi salah satu cara meningkatkan motivasi siswa ini yaitu dengan memberikan motivasi, ya kan? Nah, tapi memang pada poin-poin yang sebelumnya seperti yang pertama tadi, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, kemudian menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, kemudian memanfaatkan media seoptimal mungkin, kemudian menciptakan kompetisi, dan yang sebelumnya tadi mengadakan evaluasi. Nah, dan yang terakhir adalah mengadakan evaluasi. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Kan tadi udah disebutin nih, kok sekarang disebutin lagi dengan memberikan motivasi. Nah, jadi pada poin-poin sebelumnya itu kan sebenarnya itu juga motivasi, tapi motivasi yang dimaksud itu adalah motivasi yang secara tidak langsung. Nah, ternyata bapak atau ibu guru aja deh, ibu guru Bila gitu ya, ibu guru Bila itu bisa memberikan motivasi itu secara langsung kepada para siswanya, yaitu maksudnya gimana, Bu? Yaitu misalnya dengan menceritakan kisah sukses tokoh-tokoh yang sedang menginspirasi. Contohnya Maudy Ayunda itu akan Ibu ceritakan kisah suksesnya. Nah, kemudian dengan mendengarkan kesuksesan Maudy Ayunda ini, itu teman-teman bisa termotivasi untuk mengikuti jejaknya Maudy Ayunda ini. Nah, alhasil teman-teman ini akan lebih giat lagi dalam belajar. Nah, kemudian itu tadi yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Oke, maaf. Ya, jadi itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Sebentar. Nah, ini udah selesai slide-nya. Terima kasih. Hari ini Ibu akan membagikan tugas dan juga evaluasi. Masih ingat kan apa arti evaluasi tadi yang udah Ibu jelaskan? Yang poin mengadakan evaluasi. Nah, apa sih evaluasi itu? Ya, jadi evaluasi ini adalah cara menunjukkan hasil yang baik. Ada satu cara untuk mengukur kompetensi siswanya. Nah, supaya menunjukkan hasil yang baik. Nah, itu tadi arti evaluasi ya. Jadi hari ini Ibu akan membagikan tugas dan juga evaluasi untuk kalian semua. Tapi tidak dikumpulkan hari ini juga, nggak apa-apa, dikumpulkan ke pertemuan yang berikutnya ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang motivasi belajar, dan tugas dan evaluasi yang Ibu berikan ini juga terkait dengan motivasi belajar. Kenapa Ibu memberikan tugas? Karena supaya Ibu bisa tahu, kalian ingat gak sih apa yang disampaikan Ibu hari ini saat ini tentang motivasi belajar itu, pengertian motivasi belajar,
kemudian jenis-jenis motivasi belajar, dan yang terakhir adalah yang paling penting yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu adalah salah satu tujuan ibu mengapa ibu memberikan tugas untuk kalian semua. Dan tugasnya dikumpul ke pertemuan yang berikutnya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Dan Ibu terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya juga. Baik, di sini Ibu akan pamit karena sudah mulai habis waktunya, dan terus semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.